Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait Departemen Sales dan Marketing pada perusahaan Apple Inc. Next. Di sini terlihat ada anggota kelompok 9 yaitu ada Yunaina Maratul Kirom, Helmalia Putri, Manuel Elroy, Novel Mutimufid, Alwi Kennedy Situpu, Simon Anugrah Hutasoid. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan Apple Inc. Apple Inc. adalah salah satu perusahaan paling terkemuka di dunia yang dikenal karena desain inovatif dan produk berkualitas tinggi. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis Cupertino Cupertino, California, Amerika Serikat. Didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple dikenal sebagai salah satu perusahaan yang paling inovatif di dunia. Apple juga menonjol dalam upaya berkelanjutan dengan fokus pada energi terbarukan, daur ulang bahan, dan inisiatif lingkungan. Apple juga dikenal dengan strategi pemasaran yang kuat dalam kampanye, yang memperkuat identitas merek sebagai pelopor kreatif dan inovatif. Filosofi desain dan pengalaman pengguna yang berpusat pada konsumen yang telah menjadi pilar utama kesuksesan Apple yang menjadikannya salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Next. Ada visi misi dari perusahaan Apple sendiri. Visinya untuk menciptakan produk yang memperkaya kehidupan masyarakat di seluruh dunia, dan juga misi Apple itu sendiri, Apple berkomitmen untuk menyediakan pengalaman pengguna terbaik melalui perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan inovatif. Baik, selanjutnya di sini di baliknya kesuksesan dari perusahaan Apple ini tidak lepas dari adanya tantangan yang dihadapi dalam bidang penjualan ataupun pemasaran. Nah, sebenarnya ada banyak tantangan yang dihadapi, cuman dari kami itu hanya ambil beberapa, yaitu di sini yang pertama ada persaingan pasar yang ketat, di mana di tengahnya keberhasilan Apple itu menghadapi persaingan yang sangat sengit dari perusahaan teknologi lainnya. Nah, terutama itu di segmen smartphone, laptop, dan perangkat lainnya. Nah, banyaknya perusahaan pesaing ini nih kayak menawarkan produk mereka itu dengan spesifikasi yang tinggi, tapi itu tuh harganya itu lebih terjangkau. Nah, ini tuh jadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Departemen Penjualan dan Pemasaran Apple ini untuk gimana sih tetap memposisikan produknya itu sebagai premium di tengah konsumen yang semakin sensitif sama harga itu. Terus yang kedua itu ada penetrasi di pasar berkembang, di mana di pasar berkembang seperti India, dan negara-negara Afrika itu Apple ini nih merasa kesulitan untuk memperluas pangsa pasar produk. Nah, karena harga produk yang ditawarkan Apple ini nih cukup tinggi dibandingkan dengan produk merek lain yang lebih terjangkau. Jadi, tantangan ini nih bisa jadi tantangan bagi Departemen Sales dan Marketing ini untuk mencari strategi distribusi dan harga yang lebih efektif untuk menarik konsumen itu tuh dapat mempertahankan citra premium yang dimilikinya. Terus itu ada ketergantungan pada ekosistem premium, di mana Apple ini kan dikenal dengan konsepnya yang bergantung pada ekosistem tertutup ya. Nah, karena dia itu hanya mampu bekerja dalam lingkungan Apple aja. Nah, meskipun dia tuh punya konsep ini dia tuh jadi Apple itu keunikan tersendiri. Namun di balik keunikannya itu tuh ada tim yang harus meyakinkan konsumen itu untuk bergabung dengan ekosistem ini, dan kan kebanyakan juga konsumen itu udah banyak yang menggunakan perangkat dengan sistem operasi terbuka seperti Android atau Windows. Terus yang terakhir itu ada kritik terhadap harga, di mana Apple ini sering menerima kritik terhadap harga yang dianggap terlalu tinggi. Nah, ini nih menjadi tantangan yang besar untuk tetap menonjolkan nilai atau yang
value yang dimiliki oleh Apple ini seperti kualitas, premium, inovasi teknologi, dan pengalaman pengguna yang unggul agar konsumen itu tuh ngerasa puas sama harga yang dinilai setara. Analisis strategi marketing. Nah, pada brand awareness Apple ini sangat kuat karena mereka berfokus pada inovasi produk dan pengalaman pengguna. Mereka itu tiap tahun itu meningkatkan inovasi produk dan juga selalu berkembang tiap tahunnya. Akibatnya, pemasaran yang efektif itu konsisten, menciptakan intensif bagi konsumen untuk membeli lebih dari satu produk. Hal ini juga berkontribusi dalam peningkatan penjualan. Apple juga memanfaatkan storytelling dalam iklan mereka untuk membangun koneksi emosional dengan audiens. Hal ini menunjukkan strategi pemasaran Apple yang mengedepankan inovasi. Nah, setiap tahun itu mereka itu berinovasi untuk meningkatkan kualitas dari produknya dan juga komunikasi loyal. Mereka itu loyal dalam meningkatkan chipset yang ada di dalam perangkat lunak. Nah, itu juga terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan dan brand awareness. Next. Nah, dari Apple ini sendiri ini mempunyai strategi dari pemasarannya. Di sini yang pertama strateginya yaitu fokus pada desain dan produk mereka. Jadi dari Apple di sini fokus kepada desain dan produk yang dimana mereka lebih fokus kepada estetika dan juga kemudahan para penggunanya. Dan yang kedua itu penciptaan ekosistem yang terintegrasi. Nah, di sini maksudnya dari Apple di sini sendiri itu lebih menciptakan ekosistem produk yang saling terhubung gitu. Jadi dari iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan juga layanan seperti iCloud ataupun Apple Music. Lalu yang ketiga ada branding yang kuat. Nah, di sini jelas dari Apple ini sendiri, dari branding mereka memang sangat kuat. Jadi mereka lebih membangun citra sebagai merek premium yang identik dengan kualitas yang tinggi, eksklusif, dan juga inovasi. Nah, selanjutnya yang keempat itu eksklusivitas dan juga harga premium. Jadi dari Apple sendiri ini strategi mereka itu menerapkan harga premium dan juga menerapkan persepsi bahwa mereka adalah barang mewah dan juga bernilai tinggi. Lalu yang kelima adalah peluncuran produk yang spektakuler. Dari Apple sendiri ini, mereka selalu meluncurkan barang Apple yang diadakan secara besar-besar di seluruh dunia untuk menciptakan hype dan juga meningkatkan perhatian media serta konsumennya sendiri. Lalu yang keenam itu ada komunikasi yang minimalis dan juga fokus pada manfaatnya. Nah, dari Apple sendiri ini itu sering menggunakan pendekatan komunikasi yang sederhana, iklan dan materi pemasaran. Lalu yang terakhir di sini strategi mereka itu word of mouth dan loyalitas dari pelanggan. Jadi dari Apple sendiri ini sangat mengandalkan rekomendasi dari pengguna setia mereka. Loyalitas pelanggan mereka sangat tinggi berkat kualitas produk dan juga pengalaman pengguna yang luar biasa. Next. Nah, dari pemasaran digital Apple Inc. Jadi Apple Inc. ini menggunakan pemasaran digital, di mana mereka website resmi yang integratif dirancang dengan navigasi yang sederhana dan namun itu sangat informatif gitu. Jadi dari Apple ini memanfaatkan platform seperti Instagram ataupun Twitter dan juga YouTube demi menampilkan produk secara kreatif. Jadi dari Apple ini sering mengirimkan email kepada pelanggannya mengenai produk terbaru mereka dan juga mempromosikannya dan pembaruan dari perangkat lunak Apple ini sendiri. Next. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kasus dari perusahaan Apple sendiri ini, dia telah menghadapi berbagai tantangan yang memberikan pembelajaran berharga dalam bisnis. Nah, diantaranya itu ada kasus privasi dan kasus data privasi dan data konsumen, ada ketergantungan pada Cina, persaingan di pasar smartphone, kritik terhadap harga tinggi, komitmen terhadap lingkungan. Nah, contohnya di sini pada kritik terhadap harga tinggi, kasusnya itu produk Apple kan seringkali dianggap terlalu mahal, di mana dia menghalangi beberapa konsumen untuk membeli produknya.
Nah, pembelajaran dari kasus ini yang dapat diambil itu untuk menjangkau lebih banyaknya konsumen, Apple meluncurkan lini produk yang lebih terjangkau seperti iPhone SE, di mana tanpa mengorbankan nilai inti merek. Jadi hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas strategi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda. Jadi Apple ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mengelola risiko, membangun kepercayaan konsumen, dan beradaptasi dengan dinamika pasar. Nah, kali ini kita akan membahas terkait kegagalan dan kesuksesan strategi marketing yang digunakan oleh Apple Inc. Nah, di sini saya mengambil dua studi kasus yang mana kegagalan strategi marketing yang tidak memadai untuk pemasaran dan kesuksesan strategi marketing oleh Apple Inc. pada peluncuran iPhone X. Nah, yang pertama itu saya akan membahas terkait kegagalan strategi marketing. Nah, di mana di balik kesuksesan Apple Inc. ini, mereka juga pernah loh mengalami kegagalan yang sangat merugikan. Contohnya itu pada gambar yang sebelah kiri, itu peluncuran fitur Apple Pink pada tahun 2010. Nah, fitur Apple Pink ini adalah jejaring sosial yang merupakan bagian dari iTunes, yang mana pengguna dapat mengakses berbagai macam musik bersama pengguna lainnya. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk memposting pemikiran mereka seperti layaknya membuat status. Nah, siapapun bisa membagikan album favorit mereka kepada siapapun juga. Nah, selain itu juga pengguna dapat melihat daftar konser yang akan diadakan di waktu kedepannya gitu. Kemudian pada awalnya Apple Pink ini memiliki 1 juta pengguna aktif dalam waktu 48 jam, yang mana itu termasuk salah satu kesuksesan dalam strategi marketing. Tetapi karena fitur ini perlahan mulai tidak diminati, karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, fitur Pink ini sendiri gagal untuk menarik perhatian penggunanya, yang mencampurkan jejaring sosial seperti layaknya Facebook dan Twitter, nah dan digabungkan dengan musik gitu. Jadi pengguna lebih prefer untuk memilih aplikasi seperti Facebook dan Twitter untuk berbagi musik karena fiturnya yang telah lebih bagus dan lebih mapan dan mendominasi pasaran juga. Kemudian juga Ping ini sendiri tidak menyediakan fitur berbagi video karena di masa itu juga iTunes sendiri masih berbasiskan unduhan musik dan tidak bisa secara live streaming gitu. Nah, fitur yang tidak diterapkan juga pada Ping ini yaitu tidak adanya tempat diskusi yang sehingga dianggap kurang inovatif dan tidak bisa membagikan pikiran bersama orang lainnya gitu. Kemudian Ping juga gagal menjalin kemitraan yang kuat dengan artis papan atas, sehingga artis yang mendaftarkan diri ke Ping itu tidak banyak yang aktif dan tidak update gitu. Dan juga Ping tidak berhasil untuk memberikan keunikan pada fiturnya ini. Dan orang berpikir kenapa sih harus menggunakan Ping, kan tidak jauh lebih baik daripada Facebook dan Twitter. Makanya Ping tidak digunakan seberlanjutnya. Nah, kemudian karena kegagalan strategi marketing Apple ini dan juga inovasi yang kurang, Apple menutup fitur Ping ini pada tanggal 30 September 2012. Nah, dan 2 tahun kemudian mereka meluncurkan layanan streaming musik yang mana itu juga masih bagian dari Ping dan ditukar namanya dengan menjadi Apple Music. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kegagalan ini mencakup pentingnya memahami pasar, target yang ditujukan dan menawarkan nilai unik dari suatu produk tersebut. Dan juga berfokus pada pengalaman dari pengguna fitur tersebut. Kemudian kita beralih ke gambar ke sebelah kanan, yaitu kesuksesan strategi marketing Apple Inc. pada peluncuran iPhone X. Nah, kesuksesan strategi marketing ini udah sangat terkenal lah bisa dibilang. Karena iPhone X juga keluar diluncurkan pada perayaan ke-10 ulang tahun iPhone oleh Apple. Nah, iPhone X ini diluncurkan dengan sangat baik menggunakan kombinasi inovasi, branding, terus juga pemasaran strategis oleh Apple ini udah sangat bagus, yang membuahkan kesuksesan yang sangat besar. Nah, beberapa hal yang menunjukkan kesuksesan dalam strategi marketing Apple Inc. pada iPhone X ini yaitu yang pertama,
uniknya suatu produk ini karena penghapusan tombol home sebagai ikoniknya pada seri-seri sebelumnya. Jadi orang ngerasa tertarik untuk membeli ini karena beda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan juga tombol home sebagai ikoniknya itu dihilangkan dan diganti dengan fitur Face ID yang mana itu udah terkesan futuristik banget dan juga menjadi fitur Face ID pertama yang ada pada smartphone lainnya. Kemudian juga layar yang ditawarkan oleh iPhone pada iPhone X ini udah seperti layar penuh. Maksudnya udah digunakan layar OLED penuh yang mana itu tidak ada lagi bagian atas dan bagian bawah dari handphone tersebut. Jadi udah full layar dengan sedikit penanda sebagai poni biasanya orang bilang. Kemudian juga Apple juga mempromosikan produk ini dengan narasi future of the smartphone yang mana itu menciptakan ekspektasi yang tinggi di pasaran. Kemudian iPhone X ini juga tidak hanya menjual produk sebagai smartphone, tapi juga menjual gaya hidup dan status. Nilai yang ditawarkan pada produk ini berfokus pada nilai premium, estetika dari desain yang elegan dan minimalis, sehingga banyak orang yang ngerasa kayak pengen ikutan juga beli iPhone ini karena lebih bagus gitu. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil dari kasus kesuksesan di atas yaitu memberikan kesan eksklusif pada suatu produk dapat meningkatkan nilai dari produk tersebut. Nah, juga merencanakan promosi yang unik dan narasi yang kuat menciptakan daya tarik emosional kepada para pengguna. Dan juga strategi pemasaran yang berfokuskan pada branding dan status dapat menaikkan tingkat penjualan sehingga menciptakan perasaan fear of missing out atau sekarang disebut dengan FOMO kepada pengguna yang akan membeli produk walaupun harganya itu mahal. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus dan pelajaran yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu Apple Inc. adalah mesin utama yang mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pendekatan premium, pemasaran, dan inovasi yang konsisten. Keberhasilan ini tidak hanya berasal dari produk yang berkualitas, tetapi juga dari kemampuan Apple untuk membangun hubungan emosional dengan konsumennya. Keberhasilan Apple di bidang sales dan marketing terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan keduanya dalam sebuah strategi yang terpadu. Dengan marketing yang membangun keinginan dan sales yang mewujudkan kebutuhan konsumen menjadi pengalaman pembelian yang memuaskan. Apple tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar, tetapi juga harus menciptakan standar baru dalam industri teknologi global. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.